Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Azahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi, instrumen ekuitas dan utang. Baiklah, pertama saya akan membahas karakteristik instrumen utang itu sendiri. Instrumen utang umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nilai jatuh tempo yang mencerminkan nilai yang harus dibayar ke pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, terdapat tingkat bunga yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran bunga secara berkala. Yang ketiga, terdapat tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan utang harus dilunasi. Investasi dalam instrumen ekuitas atau bukan dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh signifikan dan pengendalian, dan dalam instrumen utang merupakan aset keuangan yang diatur pada PSAK 50 yang direvisi pada 2014 dan PSAK 55 yang direvisi pada tahun 2014. Instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK nomor 55 revisi 2014 terdapat 4 klasifikasi aset keuangan, di mana klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersebut untuk dijual. Selanjutnya, tentang pengakuan dan pengukuran awal. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi dibebankan pada saat terjadinya. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat mengenai metode nilai wajar dan metode ekuitas. Yang pertama, metode nilai wajar. Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menimbulkan adanya pengaruh signifikan atau pengendalian, maka berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 55 yang direvisi pada 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi: yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Untuk kedua jenis investasi tersebut, pengukurannya menggunakan nilai wajar dan perbedaannya adalah dalam hal perlakuan akuntansi untuk keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian atas nilai wajar. Untuk investasi yang termasuk dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk investasi yang termasuk dalam kelompok tersedia untuk dijual, penyesuaian nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. PSAK 15 yang direvisi pada tahun 2013, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Apa yang dimaksud dengan entitas asosiasi tersebut? Nah, entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, di mana investasi mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Ada tidaknya pengaruh signifikan oleh investor atas investasi umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara. Di antaranya, yang pertama yaitu keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investor. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Adanya transaksi material antara investor dengan invest, pertukaran personal manajerial, penyediaan informasi teknis pokok. Berdasarkan PSAK 15 yang direvisi pada 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu yang pertama, jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22 yang direvisi pada 2010, kombinasi bisnis, dan PSAK 65. 2. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
Ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut ke dalam laporan laba rugi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.